Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslim dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di Hilmi TV. Pada kesempatan kali ini masih kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan dimana kita meraih sebanyak mungkin kebaikan, pahala, dan harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meningkatnya ketakwaan kita setelah nanti Ramadan ini selesai. Nah, masih di Hilmi TV kita akan berbincang. Sudah ada di hadapan kita semua bersama saya Pak Dr. Eka Cahya. Assalamualaikum Pak Eka. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita kembali ketemu dengan Pak Dr. Eka. Hanya untuk kesempatan video kali ini, kita akan mengulik kepribadian beliau. Khususnya nanti kita akan bincang-bincang terkait keilmuan beliau. Nah, Pak Eka, mungkin ada teman-teman yang mau tanya nih, Pak Eka ini sendiri sekarang ngajar, bekerja, atau riset di mana, lalu background pendidikannya seperti apa. Mangga barangkali Pak Eka bisa mengenalkan diri lebih jauh nih kepada teman-teman Hilmi TV. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Eka Cahya Prima. Saya sekarang bekerja di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengembangkan laboratorium solar energi material di kelompok bidang ilmu fisika material elektronik. Kebetulan background saya adalah berkaitan dengan material elektronik, khususnya terkait dengan pengembangan material energi matahari, begitu ya. Nah, kami sudah bekerja kurang lebih selama 11 tahun di penelitian berkaitan dengan material energi terbarukan. Beberapa hasil riset itu alhamdulillah setiap tahun secara konsisten dari sejak tahun 2013 kami selalu mendapatkan pengakuan dari internasional terkait dengan hasil riset yang berkaitan dengan pengembangan sel surya. Beberapa hasil riset alhamdulillah sudah dipublikasikan di beberapa publisher bereputasi seperti di Elsevier, Springer, Willy, Royal Society of Chemistry, dan saya juga menjadi bagian dari member Material Research Society of Indonesia. Seperti itu, Kang Ridwan. Oke, tadi ya. Jadi Pak Dr. Eka ini beliau mengajar dan meneliti di Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Lalu bidang keahlian beliau tadi tentang material elektronik, lebih spesifik tadi di solar system ya, tenaga surya gitu mungkin ya Pak Eka ya, kita Ya, sering mengenalnya. Nah, sebenarnya eh, saya mau tanya lebih dalam, riset di bidang ini itu peluang dan tantangannya seperti apa nih? Karena sekarang kan lagi banyak tren energi terbarukan gitu ya. Nah, eh, seberapa bisakah energi surya ini memang langsung kita pakai, atau secara riset masih ada tantangan juga? Apakah di Indonesia ini punya peluang ketika kita mau menerapkan teknologi tersebut? ya. Berkaitan dengan pengembangan dua grup besar. Pertama adalah grup yang berkaitan dengan fabrikasi sel surya. Yang kedua adalah grup yang berkaitan dengan integrasi sel surya dalam aplikasi di lapangan. Ya, untuk integrasi aplikasi sel surya di lapangan, memang sel surya yang dikembangkan adalah sel surya generasi pertama dan kedua yang berbasis thick wafer silikon, juga thin film solar cell ya yang berasal dari kadmium telluride ya ataupun CIGS kita sebut. Nah, dua device itu sudah komersialisasi, kemudian dilakukan juga proses fabrikasinya di industri. Sayangnya, ya untuk pembuatan material, alhamdulillah hingga saat ini belum ada ya industri yang mampu melakukannya di Indonesia. Artinya apa? Seluruh bahan dasar untuk wafer sel surya ya termasuk di 12 industri sel surya yang ada di Indonesia semuanya impor. Gitu. Mengapa demikian? Mungkin investasi untuk fabrikasi sel surya itu terlalu mahal atau mungkin
kurangnya juga didukung oleh kebijakan untuk pengembangan fabrikasi dasar, sehingga ya fokus dari industri yang ada itu hanya terbatas pada hilirisasi. Jadi bagaimana pabrik sel surya yang sudah ada tinggal dipakai dan diintegrasikan ke dalam sistem kelistrikan yang ada di bangunan-bangunan, jalan raya, penerangan, dan lain sebagainya. Sedangkan saya yang pertama, untuk grup riset awal, itu adalah fokus untuk mengembangkan material dasar sel surya, sehingga fabrikasi ya sel surya itu bisa dilakukan di dalam negeri. Ya, mengingat saat ini fabrikasi sel surya dasar dari bahan mentah hingga bahan jadi itu belum bisa dilakukan oleh industri manapun yang ada di negeri kita. Gitu, karena butuh investasi yang besar. Nah, oleh karena itu, beberapa pendekatan memang perlu dilakukan, mengingat material energi surya ini itu bahannya juga sebenarnya tersebar luas, karena Indonesia termasuk bagian dari zona Ring of Fire, sehingga Indonesia itu termasuk negeri yang kaya akan mineral. Nah, mineral-mineral ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik manakala kita mengetahui cara memurnikannya, cara mensintesiskannya, dan membentuknya sebagai sebuah semikonduktor. Nah, kemudian bahan semikonduktor itu ya kita buat atau deposisi sebagai thin film sehingga terbentuk ya band gap kita sebut ya, energi gap yang membuat cahaya matahari itu bisa diserap dan dikonversi menjadi arus listrik begitu ya. Nah, tantangan-tantangan yang ditemui di sini memang lumayan ya, artinya begini, investasi pengembangan daripada riset itu bukan hanya sekedar pada bahannya, namun juga pada alat-alat produksi, begitu juga alat-alat untuk analisisnya. Sehingga riset itu secara konsisten dilakukan setiap tahun untuk mengupdate ya infrastruktur yang dimiliki di laboratorium, juga bahan-bahan material paling mutakhir yang bisa menghasilkan performa sel surya yang terbaik. Nah, seperti itu ya kurang lebih yang saya lakukan di laboratorium. Oke, luar biasa ya. Yang disampaikan Pak Eka ini saya sih karena bukan bidangnya, gitu, pahamnya oh Indonesia potensinya mataharinya ada gitu ya hampir sepanjang tahun. Saya pikir hanya itunya, ternyata tadi ya untuk membuat bahannya sebenarnya Indonesia itu bisa gitu ya untuk melihat membuat bahan-bahan panel surya, lalu kemudian komponen-komponen konverter energinya itu sebenarnya Indonesia punya, hanya saja belum bisa termanfaatkan, bahannya sudah ada tapi industrinya bukan kita yang pegang gitu ya. Tadi yang saya tangkap seperti itu. Saya pikir potensinya oh kita punya sinar mataharinya aja nih gitu kan. Ternyata potensinya banyak gitu ya. Oke, nah kira-kira untuk bisa maju ke sana nih, kita pengen lah ya eh, energi matahari ini terpakai secara penuh, lalu kemudian apa namanya tadi ya sumber-sumber yang bisa membentuk bahan baku materialnya juga kita bisa pakai. Nah, untuk step ke sana barangkali Pak Dr. Eka bisa memberikan apa namanya saran ide yang bisa merubah, mungkin perlu kebijakan apa sih gitu ya, kan tadi dibilang bahwa kita kurang nih, perlu apa namanya ke arah mana political will yang bisa kita apa namanya terapkan supaya si potensi dari energi surya ini benar-benar bisa kita pakai untuk menggantikan apa sekarang mungkin masih batu bara ya kayaknya ya yang untuk listrik dan bahan bakar minyak setahu saya gitu ya. Kira-kira seperti apa nih Pak Eka? Ya, setidaknya ada dua potensi besar energi terbarukan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Yang pertama mungkin berbasis dari energi nuklir, yang itu memang juga visible, namun juga kita karena zona Ring of Fire, yang memang di situ juga zona gempanya juga terbentang luas, dari mulai Sumatera hingga Papua, mungkin untuk pengembangan energi nuklir visible untuk bisa dikembangkan di daerah Kalimantan. Namun Indonesia yang memiliki ya belasan ribu pulau, di situ tidak semua wilayah juga bisa diakses oleh listrik, maka Indonesia memiliki sumber ya energi matahari yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain karena kita terletak di wilayah tropis ya. Kita memiliki potensi intensitas matahari hingga 4.000 ya kilowatt per meter persegi ya untuk rata-rata tahunan, dan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada negeri-negeri lain yang ada di subtropis.
Namun pada kenyataannya kita bisa melihat ya bahwa Eropa, kemudian juga Amerika ataupun Australia yang memang terletak di zona subtropis itu bisa mengembangkan energi surya ini jauh lebih baik daripada kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada support pengembangan investasi dari teknologi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah perlu adanya dukungan untuk pengembangan riset bersama ya terintegrasi untuk pengembangan bahan juga ya material pendukung sehingga itu kalau dananya dari pemerintah ya tanpa juga kita berhutang gitu ya ke negeri asing maka ini akan lebih mudah pengembangan investasinya. Jadi sehingga bisa memberdayakan sumber daya yang dimiliki di dalam negeri. Jadi di Indonesia itu sebenarnya tidak kekurangan peneliti yang ahli di bidangnya. Tercatat banyak sekali para peneliti atau kolega kami pun ya yang berasal dari lulusan luar negeri pada akhirnya kembali lagi ke luar negeri karena memang potensi yang dimiliki bukan hanya sekedar manusianya, namun juga kita memerlukan sarana prasarana pendukung mulai dari proses sintesis hingga proses karakterisasi. Dari sisi kebijakan, memang impian dari negeri ini untuk mengembangkan energi terbarukan sudah ada, di mana dalam zona bauran tahun 2025 diharapkan bahwa 5% daripada energi total ya yang ada di Indonesia itu bisa disupport dari energi terbarukan. Indonesia termasuk negeri yang memang pengembangan energi materinya jauh terbawah gitu ya dibandingkan dengan negeri-negeri lain dengan jumlah penduduk yang banyak. Contoh misalnya Amerika ya, India, termasuk juga Cina itu berpuluh atau belasan kali lipat pengembangan energi terbarukannya dibandingkan dengan Indonesia. Jadi itu terletak daripada pengembangan dari riset terintegrasi untuk pengembangan sarana prasarana pendukung riset klaster untuk pengembangan energi surya. Jadi yang pertama kita misalnya bisa mengumpulkan seluruh ahli ya energi terbarukan di Indonesia, kemudian dikembangkanlah pusat riset pengembangan energi terbarukan, dan itu kalaupun dikembangkan jadi bagus ya, dalam artian semua bisa berkolaborasi, bekerja sama, sehingga kita bisa memberikan hasil yang positif ya. Jadi dari sisi individu memang kami bisa mengembangkan bahan-bahan tersebut ya terbukti hasil penelitian kami bisa diterima di salah satu jurnal energi paling bereputasi ya di dunia ya Advanced Energy Material itu termasuk jurnal yang paling susah ya di bidang energi itu pun kami alhamdulillah ya bisa diterima di sana. Nah, di beberapa komunitas seperti Royal Society of Chemistry ya kami pun sama-sama memberikan kontribusi untuk pengembangan energi surya. Yang terakhir juga kami menerbitkan di Royal Society Chemistry Advance dan juga Journal of Material Science, Material in Electronic di Springer. Itu pun bisa diterima. Artinya apa? Pengembangan material energi surya lokal yang berasal dari kandungan dalam negeri, 99,9% berasal dari dalam negeri, ternyata hasil risetnya itu bisa diakui secara internasional. Itu tinggal bagaimana kita bisa mengoptimasikan hasil riset itu dan bisa diambil ya dikelola oleh industri besar yang menaunginya begitu ya karena untuk fabrikasi di lab itu kita tidak bisa membuat fabrikasi solar cell dalam ukuran besar. Artinya dalam lab itu kita bisa melakukan fabrikasi dalam skala laboratorium. Karena untuk bisa fabrikasi sampai ke industri memang dibutuhkan alat-alat komersial yang juga besar, biaya juga yang lebih besar, riset R&D yang juga secara kontinu. Nah, saat ini memang pengembangan itu belum ada di kita. Itu masih dikuasai oleh Cina maupun Jepang. Oke, terima kasih Pak Dr. Eka tadi ya luar biasa ya penjelasannya eh, tentang potensi, risetnya juga sudah bagus, diakui secara internasional, lalu kemudian tenaga ahlinya ada, memang dibutuhkan tadi ya lembaga riset yang secara khusus di bidang energi terbarukan, juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendukung hal ini ya, karena bagaimanapun juga ini Betul. perlu didukung dari atas ya. Jadi para ahli sudah siap, tapi beberapa kendala itu memang tidak bisa diselesaikan di laboratorium ya. Itu Betul. nggak bisa diselesaikan secara sains, tapi perlu diselesaikan secara politik. Oke, baik. Mungkin untuk awal pengenalan dengan Pak Dr. Eka ini kita
cukupkan sampai di sini. Nanti di kesempatan-kesempatan selanjutnya kita akan diskusi lagi Pak Eka ya di Hilmi TV terkait energi terbarukan. Lalu nanti kita juga akan memperdalam mungkin ya, barangkali ada mahasiswa, ada peneliti yang ingin belajar tadi ya lebih dalam tentang panel surya. Nanti Hilmi TV insya Allah akan mengadakan mungkin pembahasan secara khusus. Terima kasih Pak Dr. Eka, Ya, semoga puasanya sama-sama. lancar, sehat selalu. Baik teman-teman intelektual muslim dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan ya satu pemaparan tentang teknologi surya dari Pak Dr. Eka Cahya Prima. Buat teman-teman yang tertarik di riset di bidang ini bisa nanti kontak Pak Eka, lalu bisa bergabung juga di Hilmi untuk kontribusi keilmuannya supaya bisa dipakai untuk mengembangkan masyarakat. Baik, saya Ridwan Ilyas dari Hilmi TV undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.